Naturalisasi selalu menjadi isu hangat dalam sepak bola Asia Tenggara. Dari era awal 2000-an hingga kini, negara-negara di kawasan ini kerap menggunakan jalan pintas tersebut untuk memperkuat skuad nasional. Alasan klasiknya jelas, mempercepat peningkatan kualitas tim, terutama di sektor-sektor yang dianggap lemah. Namun, strategi yang sama bisa menghasilkan dampak berbeda. Indonesia dan Malaysia, dua negara dengan rivalitas panjang di sepak bola, adalah contoh paling nyata. Indonesia dulu memulai naturalisasi dengan pola yang disebut kuno, mengambil pemain asing yang sudah lama bermain di liga lokal, berusia di atas 30 tahun, lalu dijadikan WNI. Nama-nama seperti Christine Gonzalez dan Beto Gonçalves muncul dari model ini. Tapi seiring waktu, Indonesia belajar. Kini, naturalisasi bergeser ke arah yang lebih modern, memulangkan pemain keturunan yang bermain di Eropa pada usia emas, bahkan sebagian masih muda. Sementara itu, Malaysia tampak masih berkutat dengan pola lama, contohnya ketika mereka menaturalisasi Jordan Mintah, striker asal Guinea yang sudah lama merumput di Liga Malaysia. Pertanyaannya, apakah Malaysia tidak belajar dari pengalaman Indonesia? Atau justru mereka punya strategi tersendiri? Untuk menjawabnya, mari kita menelusuri sejarah, data, hingga profil lengkap Jordan Mintah, sang striker naturalisasi terbaru Malaysia. Untuk memahami konteks naturalisasi, kita harus melihat terlebih dulu panggung utamanya, Piala AFF. Turnamen ini menjadi ajang utama bagi negara-negara Asia Tenggara untuk menunjukkan kekuatan sepak bola mereka. Asal-usul AFF. Piala AFF dulunya dikenal sebagai Piala Tiger, pertama kali digelar pada tahun ke-1996. Tujuannya sederhana, mengikat solidaritas regional melalui sepak bola sekaligus memberikan wadah kompetitif bagi negara-negara ASEAN. Sejak itu, turnamen ini menjadi barometer perkembangan sepak bola di kawasan. Negara yang tampil dominan di AFF biasanya dianggap sedang berada di era keemasan. Dominasi dan rivalitas Thailand sejauh ini adalah penguasa AFF dengan 7 gelar juara 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020, 2022. Singapura mengejutkan dunia dengan meraih 4 gelar 1998, 2004, 2007, 2012. Vietnam berhasil mematahkan dominasi Thailand Singapura dengan 2 gelar 2008, 2018. Malaysia meraih 1 gelar 2010, sementara Indonesia belum pernah juara meski sudah 6 kali masuk final. Disinilah isu naturalisasi sering muncul. Indonesia yang khas gelar AFF berkali-kali mencoba memperkuat tim dengan pemain naturalisasi. Malaysia pun melakukan hal sama, terutama setelah sukses tahun ke-2010. Namun, cara yang dipilih berbeda, dan perbedaan strategi inilah yang kini menjadi sorotan. Indonesia memulai program naturalisasi dengan gaya yang kini disebut cara lama. Era awal 2000 sampai 2010, nama Christine Gonzalez adalah pionir. Striker asal Uruguay ini sudah lama bermain di Indonesia bersama PSM Makassar, Persik Kediri, dan Persib Bandung sebelum akhirnya dinaturalisasi tahun ke-2010. Keputusan PSSI saat itu dianggap tepat. Gonzalez langsung mencetak gol di Piala AFF 2010 dan membawa Indonesia ke final. Keberhasilan Gonzalez membuat pintu naturalisasi terbuka lebar. Setelah itu muncul nama-nama seperti Victor Igbonevo Nigeria Indonesia, Biopalin Kamerun Indonesia, Beto Gonçalves Brasil Indonesia, Otavio Dutra Brasil Indonesia, Fabiano Beltram Brasil Indonesia. Namun, mayoritas dari mereka sudah berusia 30 tahun ke atas saat dinaturalisasi. Dampaknya jangka pendek, tapi tidak berkelanjutan. Kritik terhadap era kuno, klub berlomba menaturalisasi pemain asing agar kuota lokal bertambah. Pemain muda lokal kehilangan kesempatan bermain. Timnas hanya mendapat keuntungan sesaat, tanpa regenerasi jangka panjang. Era baru 2019 sekarang, setelah berkali-kali gagal di AFF, PSSI mengubah strategi. Kini naturalisasi difokuskan pada pemain keturunan. Beberapa contoh sukses: Jordi Amat La Liga, keturunan Spanyol Indonesia Sandy Walsh Eredivisie, keturunan Belanda Indonesia Shin Patinama Eredivisie,
keturunan Belanda Indonesia Evergener Eredivisie, keturunan Belanda Indonesia Rafael Struijk Eredivisie, keturunan Belanda Indonesia GIZ Serie A, Venezia, Kelvin Verdonk Eredivisie, Nick Nijmegen Imel Odero Mulyadi Serie A. Inter Milan naturalisasi model baru ini lebih efektif karena usia pemain lebih muda, level kompetisi mereka lebih tinggi Eropa, berdampak jangka panjang pada kualitas timnas. Transformasi inilah yang membuat Indonesia kini dianggap punya masa depan cerah. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia tampak masih mengandalkan cara lama. Sejarah naturalisasi Malaysia mulai serius menaturalisasi pemain sekitar awal 2010-an. Beberapa nama terkenal antara lain, Mohamado Soumarah Gambia dinaturalisasi 2018, Gonzalo Cabrera Argentina sempat diisukan tapi gagal. Liridon Krasniqi Kosovo 2020, Dipol Brasil 2021 strateginya mirip dengan Indonesia di era lama. Pemain asing yang sudah lama bermain di Liga Malaysia lalu diberi paspor. Kasus Jordan Mintah 2025 puncak kritik datang ketika Kuching City mengumumkan striker asal Ghana, Jordan Mintah, resmi menjadi warga negara Malaysia pada 29 Agustus tahun 2025. Mintah memang sudah bermain di Malaysia sejak 2020 lebih dari 5 tahun. Secara aturan, ia memang memenuhi syarat. Tapi dari segi strategi, ini disebut langkah mundur karena usianya sudah 29 tahun, masa emasnya hampir habis, dan levelnya terbatas pada liga regional. Agar lebih jelas, mari kita lihat perjalanan hidup dan karier Mintah. Nama lengkap, Jordan Mintah. Tempat atau tanggal lahir, Kanongo, Gan, 2 September tahun 1995. Posisi, striker tinggi badan, 1,8 meter. Karier klub, Medeama SC Ghana Premier League Kaya Ilolo Filipina, 2016-2019 sukses mencetak di atas 40 gol. Terengganu kedua Malaysia, 2019-2020 Terengganu FC 2020-2021 Kuala Lumpur City 2021-2023 Kuching City 2024-2025 Prestasi individu, top skor Liga Filipina 2019, 21 gol membawa KL City ke final AFC Cup 2022. Gaya bermain Mintah dikenal sebagai striker dengan kecepatan dan fisik kuat, tipikal target man Afrika. Namun, finishingnya masih inkonsisten di level kompetisi tinggi. Konteks naturalisasi dengan status barunya sebagai warga negara Malaysia, Mintah bisa langsung dipanggil ke timnas Harimau Malaya. Namun, banyak pengamat menilai keputusannya datang terlalu terlambat. Indonesia 2010, Christine Gonzalez Uruguay 2011-2015, Victor Igbonevo, Beto Gonçalves, Otavio Dutra 2019, mulai beralih ke pemain keturunan Jordi Amat, Sandy Walsh, dan lain-lain. 2023-2025, Imel Odero, GIZ, Kelvin Verdonk Malaysia 2018, Soumarah Gambia 2020, Liridon Krasniqi Kosovo 2021, Dipol Brasil 2025, Jordan Mintah Ghana. Terlihat jelas, Indonesia sudah masuk ke era naturalisasi modern, sedangkan Malaysia masih berkutat pada era lama. Positif meningkatkan kualitas timnas dengan cepat, memberi contoh standar lebih tinggi bagi pemain lokal. Negatif jika salah strategi, justru menghambat perkembangan talenta muda. Pemain naturalisasi tua tidak memberi dampak jangka panjang. Publik bisa kehilangan kepercayaan jika hasil tidak sesuai ekspektasi. Indonesia sudah belajar dari kesalahan. Malaysia tampaknya masih berada dalam dilema. Kembali ke konteks AFF, Indonesia sudah 6 kali masuk final tapi belum pernah juara, meski menggunakan banyak pemain naturalisasi. Malaysia hanya sekali juara 2010, ketika diperkuat kombinasi pemain lokal dan naturalisasi efektif. Thailand dan Vietnam lebih mengandalkan pembinaan jangka panjang. Artinya, naturalisasi hanyalah alat, bukan jaminan. Strategi jangka panjang tetap harus menjadi pondasi. Naturalisasi memang menggoda.
Siapa yang tidak ingin timnasnya langsung kuat dengan tambahan tenaga impor? Tapi sejarah AFF dan pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa jalan pintas tidak selalu membawa ke podium juara. Indonesia kini meninggalkan cara lama dan memilih mengembangkan jaringan diaspora untuk memulangkan pemain keturunan di usia emas. Malaysia, sebaliknya, masih mencoba mengulang formula lama dengan Jordan Minta, seorang striker gen berusia 29 tahun yang baru dinaturalisasi. Pertanyaannya, apakah Malaysia sedang mengulang kesalahan yang pernah dilakukan Indonesia? Ataukah mereka punya strategi tersendiri yang belum kita lihat hasilnya? Satu hal yang pasti, dalam sepak bola, naturalisasi bukan tujuan, melainkan alat. Yang lebih penting adalah pembinaan jangka panjang, keberanian memberi kesempatan pada talenta lokal, dan visi yang jelas. Tanpa itu semua, naturalisasi hanyalah kosmetik sementara dan kosmetik cepat pudar. Cek Waktat menutup dengan refleksi, jalan pintas mungkin bisa mempercepat langkah, tapi tanpa arah yang jelas, sebuah tim bisa berputar di tempat. Dan di Asia Tenggara, waktu terus berjalan. Thailand dan Vietnam sudah membuktikan bahwa kerja keras jangka panjang lebih efektif daripada sekadar mencari pemain instan.